Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nahara Harahap, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bapak Ahmed Komeni Daulae. Beliau adalah guru kelas 6 di sekolah saya mengajar, yaitu SD Negeri 101890 Sidongdong. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas beliau. Ya Pak, kita mulai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan kepada Bapak, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Kegiatan ini kita lakukan sebelum kita melakukan observasi di kelas Bapak nanti. Tujuannya adalah agar Bapak dalam kegiatan observasi tersebut nanti Bapak lebih siap, terus lebih percaya diri dengan segala hal yang akan kita perbincangkan pada hari ini ya Pak ya. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah materi apa yang akan Bapak bawakan dalam pembelajaran ini? Ya, terima kasih Bu. Yang ingin materi pembelajaran yang saya ingin sampaikan pada nantinya Bu, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Bu. Oh, berarti nanti ini materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Terus yang menjadi tujuan pembelajarannya Pak apa itu? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah Bu, siswa dapat menjelaskan bilangan bulat negatif dalam permainan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menggunakan bilangan bulat negatif dalam permainan juga Bu. Oh, berarti nanti dalam proses pembelajaran ini Bapak akan melakukan suatu permainan untuk membuat siswa menjadi paham ya Pak tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan ya. Terus yang saya ingin tanyakan yang berikutnya adalah metode pembelajarannya seperti apa Pak? Ya, metode pembelajaran yang saya gunakan nanti Bu yaitu metode pembelajaran kooperatif Bu. Seperti apa itu Pak? Ya Bu, pembelajaran kooperatif itu Bu, yaitu siswa akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil Bu. Oh, jadi nanti Bapak akan membuat kelompok-kelompok kecil di kelas Bapak ya Pak ya. Jadi siswa tersebut bukan individu-individu nanti. Oke. Yang berikutnya itu yang saya tanyakan adalah strategi pembelajaran seperti apa Pak? Ya, strateginya nanti saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan mempunyai komponen-komponen Bu. Yang pertama yaitu saya akan membuat pembelajaran visual, sedangkan yang kedua saya akan membuat pembelajaran auditori, dan sedangkan yang ketiga pembelajaran kinestetik Bu. Oh iya, berarti nanti Bapak akan melakukan berdiferensiasi ya Pak ya. Coba Bapak jelaskan, saya pengen tahu tuh yang visual itu seperti apa? Iya Bu, terima kasih Bu. Pembelajaran visual ini nanti siswa akan membuat garis Bu dengan sendiri dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu bilangan dan buah karet Bu. Oh, berarti nanti Bapak akan menggunakan media, kartu bilangan dan buah karet ya. Terus yang berikutnya Pak? Yang berikutnya yaitu tentang pembelajaran auditori. Di sini siswa akan mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi dengan teman sebangku atau nanti kelompok kecil Bu tentang konsep bilangan bulat. Oh, berarti nanti Bapak akan melakukan diskusi dengan teman sebangkunya ya, kelompok kecil ya. Iya. Terus yang berikutnya tadi Pak, kinestetik itu. Iya, pembelajaran kinestetik ini di sini nanti siswa akan bermain Bu. Bermain kartu bilangan dan buah karet itu yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tersebut. Iya. Kalau saya boleh menyimpulkan ini proses pembelajaran yang ingin Bapak lakukan ini semuanya dengan menggunakan permainan ya Pak ya. Bapak ingin membuat pemahaman kepada murid dengan permainan ya Pak ya. Jadi mungkin ini akan membuat siswa kita lebih aktif di dalam kelas ya Pak ya. Saya jadi penasaran nih Pak, pengen segera melakukan observasi. Terima kasih Bu. Terus yang berikutnya nih,
area yang ingin Bapak kembangkan ya, apa tuh? Di dalam pembelajaran kali ini Bu, area yang ingin saya kembangkan terhadap siswa itu yaitu pemahaman konsep bilangan bulat Bu. Nah, dalam pemahaman konsep bilangan bulat ini, yang pertama yaitu saya akan melakukan atau menjelaskan pengertian bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Sehingga siswa akan memahami bilangan bulat itu dan lebih mengerti apa itu bilangan bulat. Oh iya iya. Yang selanjutnya saya akan membuat garis bilangan melalui apa nanti Bu, proyektor. Di sini supaya apa? Supaya mampu menempatkan bilangan bulat pada garis bilangan untuk membandingkan nilai dan memahami urutannya. Nanti saya buat proyektor yaitu dengan garis bilangan. Nanti siswa akan mengisi bilangan-bilangan yang ada yang hilang di dalam garis bilangan tersebut. Oh, jadi Bapak nanti akan membuat pemahaman siswa ini dengan garis bilangan Iya, ya, Pak, ya. iya. Oke. Terus saya ingin menanyakan mengenai jadwalnya nih Pak. Kira-kira kapan kita melakukan observasi nih Pak? Jadwalnya Bu, hari Senin Bu. Karena hari Senin itu selain waktunya panjang juga lebih bagus Bu, karena dia itu awal dari minggu, berarti masih semangat Bu. Jadi lebih semangat, lebih Pak, semangat ya? untuk siswa. Oke lah. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Berarti hari Senin kita akan melaksanakan observasi ya Pak ya, tugas Bapak. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan nanti pas pembelajaran observasi itu semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terus murid-murid Bapak nanti antusias dalam kelas, dalam mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Kita jumpa lagi di observasi. Terus ada lagi nanti satu lagi kegiatan kita setelah itu adalah pasca observasi ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua. Kepada ketua, persilakan. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bidina ilma warzuqna fahma ya Allah tambahilah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang sempurna. Ya, hari ini kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir ketua? Tidak. Ya, hadir semua ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Giliran siapa sekarang? Oh ya, Nelpia Aurora ya. Kepada Nelpia dipersilakan untuk memimpin lagu nasional. Silakan. Yang lainnya silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa. Selanjutnya silakan buka bukunya. Kita pembiasaan membaca 15 menit. Silakan. Buka bukunya ya. Kita pembiasaan 15 menit. Buku matematikanya buka halaman berapa kita hari ini? 14. Silakan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, lihat apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan
bilangan bulat negatif dalam permainan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menggunakan bilangan bulat negatif dalam permainan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita lihat apa itu bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak, apa itu bilangan bulat negatif? Kita lihat. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya dari kurang 0. Berarti bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang nilainya kurang dari 0. Lalu apa lagi? Bilangan-bilangan ini biasanya ditulis dengan tanda minus atau tanda negatif atau tanda kurang di depan angka atau bilangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu, Bapak ucapkan sekali lagi, Bapak katakan, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya kurang dari 0. Bilangan-bilangan ini biasanya ditulis dengan tanda minus atau tanda negatif, atau juga yang sering kita lihat adalah tanda kurang di depannya, di depan bilangan tersebut. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Inilah yang dikatakan garis bilangan. Di sini terdiri dari angka 0, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang sebelah kiri ini, inilah yang dikatakan dengan bilangan bulat negatif. Jadi dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti dari, kita lihat, ini adalah bilangan 0. Kita berdiri di bilangan 0. Berarti yang sebelah kiri ini adalah, inilah yang dikatakan dengan bilangan bulat negatif. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita akan membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Bagaimana cara membaca dan menulisnya? Kita lihat bagaimana caranya. Perhatikan ke papan tulis ya. Bapak bacakan. Pada penulisan bilangan bulat positif, tanda positif tidak perlu dituliskan di depan bilangan. Ini adalah bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif itu biasanya penulisannya itu seperti penulisan biasa tanpa menggunakan lambang bilangan positif. Kita lihat, bilangan bulat positif itu dibaca dengan cara membaca nilai bilangan tersebut seperti membaca biasanya ya. Berarti 6. Kita buat 6. Ini contohnya 6 ya. Ada 6 ini. Berarti 6 ini kita 6. Sedangkan bilangan bulat negatif beda. Kalau bilangan bulat negatif itu bedanya sama bilangan bulat positif, dapat kita lihat. Tengok ke papan tulis. Penulisan bilangan bulat negatif dilakukan dengan menambahkan tanda negatif atau tanda kurang atau tanda minus ya. Nah, di depan bilangan. Ingat, berarti bilangan bulat negatif itu beda dengan bilangan bulat positif. Kita buat contoh. Contohnya adalah kita buat 6. Nah, ini 6 ya. Ini bilangan bulat positif. Sedangkan kita tambahkan ini tadi tanda negatif. Berarti ini menjadi negatif 6. Nah, inilah perbedaannya ya. Kalau dia penulisan lambang bilangan bulat negatif dilakukan dengan menambahkan, ingat, harus kita ingat ini, kita tandai tanda negatif di depan bilangan. Bilangan bulat negatif dibaca dengan diawali kata negatif di depan nilai bilangan tersebut. Kita lihat contohnya. Ada ini, kita lihat. Ini berapa ini? Angka berapa ini? Ini adalah 7. Baru ada tanda negatif. Dibaca dia menjadi
negatif 7. Nah, kita lihat. Ada dua angka ya, ini dibaca menjadi negatif 25. Inilah cara membaca dan menulis bilangan bulat negatif. Sampai di sini paham kan? Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita lihat membandingkan bilangan bulat. Nah, berarti kalau dikatakan membandingkan, berarti kita akan melihat ada perbandingan kecil dan ada yang besar. Nah, kita akan membandingkan bilangan bulat. Kita lihat ya. Bagaimana caranya? Bilangan bulat itu dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan maupun secara langsung. Kita dapat membandingkan bilangan itu menggunakan apa tadi? Garis bilangan. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Inilah garis bilangan. Tadi kita dapat membandingkan bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan. Kita lihat. Ada di sini petunjuk-petunjuknya. Yang pertama di sini adalah semakin kecil dan di sini adalah semakin besar. Nah, petunjuk selanjutnya kita lihat. Semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Maksudnya apa ini, Pak? Nah, gini. Kita dimulai dari angka 0. Ini adalah bilangan 0. Sebelah kiri ini adalah bilangan negatif. Sedangkan sebelah kanan dari bilangan 0 itu adalah positif. Kita lihat semakin kecil. Berarti bilangan yang sebelah kiri dari 0 ini nilainya akan semakin kecil. Kita lihat. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, perhatikan. Kita bandingkan negatif 1 dengan negatif 5. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan mana yang lebih besar? Negatif 1. Iya, negatif 1. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Itulah cara membandingkan bilangan bulat. Nah, kita lihat ya. Nah, membandingkan secara langsung yang harus diperhatikan adalah apa yang harus kita perhatikan tadi? Yang harus kita perhatikan adalah lambang dan nilai dari bilangan yang akan kita bandingkan. Berarti lambangnya yang pertama. Baru setelah itu bilangan. Nilai bilangannya itu apakah dia negatif 7, apakah negatif 8, apakah negatif 9. Ya. Untuk selanjutnya kita akan apa dulu ya? Ice breaking. Cuma dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Tapi jangan tiru gerakan Bapak. Kita mulai ya. Kita contohkan dulu. Siap semuanya? Siap. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, setelah kita tahu cara membandingkan bilangan bulat, kita akan lebih memahami cara mengurutkan bilangan bulat. Kenapa, Pak? Karena dengan membandingkan itu, kita tahu mana nilainya yang lebih besar, mana nilainya yang lebih kecil. Nah, kita lihat. Nah, untuk mengetahui cara mengurutkan bilangan bulat, kalian harus tahu bagaimana cara membandingkan bilangan bulat tersebut. Seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana cara mengurutkannya? Yang pertama harus kita tahu berapa nilai yang harus kita urutkan. Dengan cara apa? Membandingkan bilangan bulat tersebut. Nah, dengan membandingkan, kita lihat ini. Dengan membandingkan beberapa bilangan bulat, kita akan mudah mengurutkan bilangan bulat baik dari urutan terkecil maupun dari terbesar. Seperti itulah cara mengurutkan bilangan itu. Yang pertama yang harus kita buat adalah membandingkan nilainya, melihat lambang bilangannya.
Nah, selanjutnya adalah penggunaan bilangan bulat negatif. Adakah guna bilangan bulat negatif itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada, tentu ada. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Penggunaan bilangan bulat negatif. Kita lihat kegunaannya apa. Nah, kita lihat ya. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menanyakan suhu udara di bawah 0 atau kedalaman laut. Berarti mudah menggunakan kedalaman laut, kita akan menggunakan yaitu bilangan bulat negatif. Nah, baru apa lagi Pak? Menggunakan suhu di bawah 0. Biasanya ini di daerah Eropa yang bersalju itu, yang mereka pakai ini itu untuk menunjukkan berapa suhu lingkungan mereka. Kita lihat ya. Contoh, ada contohnya. Nah, pemakaian bilangan bulat negatif diketahui dari penggunaan kata kunci. Ada kata kuncinya. Nah, boleh utang. Berarti kalau utang itu menggunakan negatif, berarti minus dia. Apalagi? Pinjam. Apalagi? Dan turun. Itulah kata kunci dalam penggunaan bilangan bulat negatif. Contoh, nah ini contohnya. Kita lihat contoh ya. Pada musim salju, suhu udara di daerah Eropa dapat mencapai negatif 6 derajat Celcius. Artinya, di sini ada artinya ya. Artinya, suhu udara di daerah Eropa mencapai 6 derajat Celcius di bawah 0. Berarti kita buat garis bilangan dulu. Kita buat dulu garis bilangan. Di sini adalah katanya 0. Iya kan? Nah, pertanyaannya apa di sini tadi? Ini suhu udara di daerah Eropa mencapai 6 derajat Celcius di bawah 0. Berarti kalau di bawah sebelah kiri. Kita buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sama negatif 6. Berarti suhu di Eropa itu mencapai 6 derajat Celcius. Berarti di mana dia letaknya? Inilah negatif 6 derajat Celcius. Iya kan? Berarti 6 di bawah 0. Mana 0? Ini berarti dia di sebelah kiri dari 0. Kalau sebelah kiri dari 0, dia itu adalah dipastikan bilangan negatif. Kita akan bermain switch dulu ya. Switch. Nah, kita lihat. Siap? 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 Ya, mulai. Oke, pemenangnya adalah Nelpia Aurora. Nah, silakan Nelpia Aurora membacakan perintahnya nomor 1 ya. Perintahnya silakan. Andi melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. Kemudian Andi berbalik ke kanan dengan melangkah 2 kali. Iya, silakan. Ya, angkat. Berapa bilangannya? Iya, tepuk tangan dulu, bagus. Nah, sekarang kawannya akan mengambil sebanyak yang ada di kartu itu buah karet. Silakan diambil dan diletakkan di mana letaknya. Ya, kita lihat apakah betul yang dibuat oleh kawannya. Silakan dulu. Ya, yang pertama dia meletakkan ke kotak negatif. Betul, Betul ya. Kita lihat berapa jumlahnya. Jumlahnya ada 2 buah karet. 2. Ya, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Betul. Ya. Silakan dibuka latihannya yaitu pada halaman 11 ya. Halaman 11 dikerjakan. Mari berlatih ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah apa tadi? Bilangan bulat negatif. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Pak ya, sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan kepada Bapak. Ya Bu. Tapi sebelum saya memaparkan apa yang menjadi catatan saya selama saya melakukan observasi kepada Bapak di kelas, terlebih dahulu saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Gimana Pak, bersedia Pak? Bersedia Bu? Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah gimana kesan Bapak terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah kalau ditanya dengan kesan, alhamdulillah kesan saya sangat menyenangkan karena pembelajaran yang saya lakukan lancar dan dilihat dari anak-anak antusias dan senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu. Iya Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Saya Ya. juga selama melakukan observasi di kelas Bapak tersebut, saya melihat anak-anak terlihat sangat antusias ya Pak ya. Ini membuktikan bahwa segala strategi yang Bapak terapkan dalam proses pembelajaran sudah sangat tepat Pak. Saya suka itu. Ya, selanjutnya nih saya akan memaparkan apa yang menjadi catatan saya ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Yang pertama yang menjadi catatan saya adalah saya ingin memberi masukan kepada Bapak, mungkin akan lebih bagus bila pembelajarannya ditambahi ya Pak ya, dengan metode berdiskusi kelompok Pak. Karena saya lihat selama pembelajaran itu Bapak tidak melakukan itu Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya Bapak bisa menerapkan itu akan lebih melatih keterampilan siswa kita Pak. Terus yang kedua yaitu dalam mengerjakan LKPD-nya, mungkin Bapak bisa memberikan kebebasan kepada murid Bapak untuk melakukannya dengan berbagai macam sesuai dengan minat dia dan kemampuannya. Misalnya bisa dengan presentasi, ada yang kedua bisa juga dengan membeli dengan lagu mungkin. Kalau ada yang murid Bapak yang bisa dengan puisi boleh juga. Bapak bisa melakukan yang seperti itu Pak, memberikan kebebasan kepada siswa kita. Itu lebih menonjolkan pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Ya, terima kasih Bu atas umpan balik yang positif dan masukannya. Ya Bu, saya akan melakukan sesuai dengan masukan yang dibuat Ibu di pembelajaran berikutnya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan Bapak kedepannya lebih semangat lagi, melakukan yang terbaik untuk siswa Bapak di kelas. Dan semoga kita menjadi guru-guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Pak ya. Demikian saja Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu.